Halo rekan-rekan semua, senang sekali rasanya bisa menyapa rekan-rekan semua. Eh, jadi pada hari ini aku akan menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mana Majelis Permusyawaratan Rakyat ini akan aku jelaskan mulai dari sejarahnya, lalu bagaimana perkembangan MPR itu sendiri, lalu juga mengenai kedudukan dan wewenang MPR itu sendiri. Baiklah, kembali dengan aku, Eli Septiani Borukanjaitan dengan NIM B1B1222050. Aku dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini juga saya memenuhi tugas dari mata kuliah pemerintahan nasional dan kepada yang terhormat dosen pembimbing kami yaitu Pak Alfa Deliansyah, SIP MIP. Nah, tanpa panjang lebar rekan-rekan semua, sebelumnya di video-video saya sebelumnya saya sudah ada menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia, apa itu sistem dan pemerintahan, dan juga teori-teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku, boleh mampir dulu ke channel YouTube aku, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman semua. Nah, hari ini aku seperti yang udah aku bilang tadi, kalau aku akan menjelaskan mengenai uh, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya rekan-rekan semua, apa yang melatar belakangi saya untuk menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI ini merupakan lembaga negara dari cabang kekuasaan legislatif yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Nah, dalam sejarahnya Majelis Permusyawaratan Rakyat ini telah mengalami pasang surut sebagai lembaga negara. Mulai dari sejak awal kemerdekaan hingga saat ini rekan-rekan semua. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini telah beberapa kali rekan-rekan mengalami perubahan mendasar dalam hal kedudukan dan wewenangnya, uh, mulai dari masa Orde Lama sampai masa reformasi saat ini. Nah, itu nanti akan saya jelaskan dalam perkembangan Majelis Permusyawaratan dari masa ke masa. Nah, kenapa hal ini terjadi, rekan-rekan semua? Hal ini disebabkan karena Indonesia sendiri telah beberapa kali mengubah amandemen atau konstitusinya. Nah, sebagai lembaga tertinggi, MPR ini memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam sistem perpolitikan Indonesia. Nah, meskipun meskipun demikian, rekan-rekan semua, peran MPR ini juga telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem politik dan konstitusi yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, jika kita melihat pada tahun 2004 itu, perubahan konstitusi ini mengurangi beberapa fungsi MPR dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada DPR itu sendiri. Jadi, pada tahun 2004, karena pada saat itu MPR dia memiliki kewenangan yang penuh. Nah, sedangkan masa reformasi atau masa saat ini, MPR itu sudah setara dengan rakyat seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif tertinggi yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, MPR ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam perpolitikan
di Indonesia seperti mengubah konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden, juga melakukan fungsi-fungsi penting lainnya rekan-rekan semua. Nah, eh, DPR sendiri ini seperti yang kita ketahui merupakan anggota MPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, sedangkan DPD itu sendiri rekan-rekan semua ini merupakan anggota MPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Eh, Maaf, DPD itu sendiri yaitu perwakilan setiap provinsi di Indonesia rekan-rekan semua. Nah, seperti yang kita ketahui, MPR ini kan akan berkumpul setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk apa? Di sini MPR memiliki tugas untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan selain itu juga, MPR ini akan membahas isu-isu penting terkait dengan politikan yang terjadi di Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, sejarah MPR di Indonesia ini sangatlah penting, terutama dalam masa transisi dari rezim otoriter ke demokrasi pada akhir tahun 1990-an. Nah, MPR yang sebelumnya adalah lembaga tertinggi atau the Supreme State Organ, ini telah melalui amandemen Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi di era reformasi, MPR ini menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPD, setelah itu ada DPD, terus DPR seperti itu. Lanjut, itu tadi mengenai penjelasan MPR. Nah, sekarang sejarah MPR. Nah, Nah, Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 bersama Muhammad Yamin ini juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara, yang mana Muhammad Yamin ini berpikir bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi. Jadi menurut Muhammad Yamin ini prinsip kerakyatan ini sangatlah penting untuk diselenggarakan di negara kita. Nah, begitu pula dengan Supomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip yaitu musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Nah, ide inilah rekan-rekan semua yang mendasari prinsip kekeluargaan, di mana setiap anggota keluarga ini dapat memberikan pendapatnya. Nah, sejak 17 Agustus 1945, ini Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya, karena pada tahun 1945 Indonesia memang baru mengawali istilahnya karirnya sebagai negara, di mana mereka masih menyusun bagaimana pemerintahan yang baik, dan lalu bagaimana perpolitikannya dan juga administrasi negaranya itu sendiri. Lalu baik, sebentar. Nah, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar, ini Supomo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini dianggap bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri dari seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Maka dari itu rekan-rekan semua, anggota MPR ini terdiri dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, konsepsi MPR inilah yang akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang kita kenal dengan istilah amandemen. Nah,
sebelum kita melanjutkan ke perkembangan MPR di Indonesia dari masa ke masa, nah sejarah MPR ini pada masa Orde Lama rekan-rekan semua, yang mana itu mulai dari tahun 1945 sampai 1965. Nah, pada masa eh, Orde Lama ini, MPR ini belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu seperti yang kita ketahui rekan-rekan semua. Nah, hal ini telah diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPD, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, nah, segala kekuasaan ini harus dijalankan oleh Presiden dengan sebuah komite nasional. Nah, jadi sebelum adanya lembaga-lembaga legislatif kita saat ini, rekan-rekan semua seperti DPD, DPR, dan juga MPR itu sendiri, nah segala kekuasaan ini harus dijalankan oleh presiden itu sendiri. Ini pada masa Orde Lama. Sedangkan eh, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat pada saat masa reformasi sekarang, jadi bergulirnya reformasi ini menghasilkan perubahan konstitusi yang telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak lagi menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa MPR saat masa reformasi sampai sekarang ini kedudukannya sudah sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti DPD, DPR, dan juga yang lainnya. Nah, setelah reformasi ini, MPR menjadi lembaga yang sejajar dengan kedudukan dengan lembaga negara lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini saat masa reformasi. Lalu ini sudah saya sediakan juga. Ini ada perkembangan MPR di Indonesia dari masa ke masa. Nah, ada dari masa awal kemerdekaan, lalu masa demokrasi liberal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu rekan-rekan. Baik, sebentar. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR ini disebut sebagai lembaga yang tertinggi seperti yang sudah kita bahas tadi, dan mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, saat mengesahkan Undang-Undang 1945 tanggal 18 Agustus, ini dihasilkan beberapa ketentuan peralihan. Nah, salah satunya ini dalam pasal 4, ini ketentuan peralihannya berbunyi seperti ini, saya bacakan. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional seperti yang saya sebutkan tadi. Ini dalam pasal 4. Nah, memasuki era kemerdekaan, ini tercatat beberapa kali perubahan konstitusi, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang 1945, lalu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang kita sebut dengan sebutan RIS, lalu Undang-Undang Sementara tahun 1950, dan hingga kembali lagi kepada Undang-Undang 1945 melalui keluarnya Dekret Presiden Soekarno 5 Juni 1959, rekan-rekan semua. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini terbentuklah BPUPKI yang kemudian berubah menjadi PPKI. Nah, pada 18 Agustus 1945 ini PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi dasar negara Indonesia. Nah, sedangkan pada masa demokrasi liberal ini mulai dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa ini sudah terbentuk DPR yang menjadi badan legislatif. Nah, di sini pada saat ini kan Presiden seperti yang kita ketahui Soekarno ini sudah menjabat. Nah,
Soekarno ini juga sudah membentuk Majelis Nasional untuk membahas GBHN rekan-rekan semua. Lalu perkembangan selanjutnya itu nah, ini masa demokrasi terpimpin yang dimulai sejak tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada masa ini rekan-rekan semua, Presiden Soekarno ini membentuk MPRS yang beranggotakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, tani, dan pelajar. Nah, bedanya dengan masa Orde Baru perkembangannya yaitu MPR ini sering dikendalikan oleh pemerintah dan menjadi alat legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto. Nah, namun pada tahun 1983 ini terjadi perubahan konstitusi yang memberikan MPR ini wewenang untuk menetapkan GBHN itu sendiri. Nah, yang sebelumnya ini menjadi kewenangan presiden, nah ini sudah diberikan kewenangan kepada MPR itu sendiri. Nah, yang terakhir itu masa reformasi, yang kita tahu bahwa masa reformasi itu sudah ada sejak 1998 sampai saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa MPR saat ini sebelum yang terakhir dari masa Orde Baru ini memiliki perubahan yang sangat signifikan dalam hal perannya rekan-rekan semua. Mulai dari kontrolnya, pengawasannya terhadap pemerintah. Nah, maka dari itu pada tahun 2002 MPR ini diubah lagi melalui amandemen Undang-Undang 1945 menjadi MPR RI atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya ini yang akan saya jelaskan. Kedudukan MPR di Indonesia dari masa ke masa. Nah, dari masa konstituen. Masa konstituen ini dimulai dari tahun 1956 sampai 1959. Pada masa ini, MPR ini belum dibentuk sebagai lembaga negara yang mandiri, yang mana ketika Majelis Konstituen ini dibentuk untuk merumuskan konstitusi baru bagi negara. Nah, selama masa ini, kedudukan MPR ini berbeda dengan masa-masa sebelum dan sesudahnya rekan-rekan semua. Nah, penting untuk dicatat bahwa konstituen ini pada akhirnya tidak berhasil rekan-rekan semua menyusun konstitusi baru yang disetujui oleh MPR. Nah, pada tahun 1960, akhirnya konstituen ini dibubarkan. Lalu kedudukan MPR ini pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama, MPR ini memiliki kedudukan yang sangat kuat dan berperan sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Masa Orde Lama ini, rekan-rekan semua, ditandai oleh kekuasaan yang kuat dan terpusat hanya kepada presiden. Siapa presidennya? Yaitu Presiden Soekarno. Nah, meskipun MPR memiliki kedudukan yang kuat dalam praktiknya, keputusan-keputusan ini seringkali didominasi oleh presiden itu sendiri. Maka dari itu, seperti MPR ini tidak ada hak penuh untuk mengambil keputusan, rekan-rekan. Lalu, maaf. Nah, pada masa Orde Baru, ini dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998. Yang mana pada masa ini kedudukan MPR ini kedudukan MPR ini semakin diperkuat dan diatur dalam Undang-Undang 1978. Nah, masa Orde Baru ini tidak jauh dengan masa Orde Lama, rekan-rekan semua, yang mana kekuasaan dan peran MPR ini cenderung terkonsentrasi pada Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, penting untuk dicatat bahwa setelah jatuhnya rezim Orde Baru ini pada tahun 1998, MPR ini mengalami perubahan yang signifikan dalam kedudukannya, rekan-rekan semua, dan perannya juga, karena sudah melalui amandemen 1945. Dan yang terakhir,
kedudukan MPR masa reformasi. Jadi rekan-rekan semua, MPR pada masa reformasi atau masa saat ini mencerminkan semangat demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif ya menurut saya. Karena MPR ini tetap menjadi lembaga tertinggi dalam sistem politik Indonesia, tetapi memang perannya ini lebih terfokus pada pemilihan presiden, setelah itu penetapan GBHM dan juga pengawasan terhadap Undang-Undang 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa yang saya sebutkan tadi itu adalah tugas dan wewenang MPR itu sendiri. Nah, ini adalah wewenang dan tugas dari MPR rekan-rekan semua. Wewenang dan tugas MPR sebenarnya masih banyak lagi wewenang dan tugas MPR, namun saya sediakan di sini ada 5. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ini memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Maaf, ini ada typo sedikit N-nya. Lalu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pembentukan dan penghapusan wilayah. Lalu juga persetujuan terhadap penganggotaan anggota dewan-dewan yang lainnya. Lalu memberikan persetujuan terhadap pengangkatan hakim agung. Nah, sidang alat kelengkapan MPR. Di sini ada 6 sidang. Mungkin rekan-rekan semua bisa baca. Yang pertama itu ada sidang pleno. Sidang pleno ini saat sidang ini berlangsung harus dihadiri oleh anggota MPR. Nah, sidang pleno inilah sidang tertinggi dalam MPR itu sendiri, rekan-rekan semua. Lalu ada sidang bamus. Nah, tujuan sidang bamus ini dilakukan yaitu untuk membahas dan merumuskan rekomendasi dan usulan yang akan dibawa ke sidang pleno nantinya. Ini susunannya berurut ya rekan-rekan semua. Setelah ada sidang bamus itu ke sidang pleno seperti itu. Nah, sidang balik yang ketiga ini bertujuan untuk membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah anggota MPR. Lalu ada sidang Bangar, ada sidang Panwas, dan juga ada sidang BK. Lalu ini ada pengisian dan pemberhentian produk MPR. Nah, yang pertama itu ada pembahasan. Pembahasan ini dilakukan oleh MPR dengan mengambil masukan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait rekan-rekan semua. Maka dari itu, pada saat pembahasan ini, suara rakyat itu sangat diperlukan. Lalu yang kedua itu ada penetapan. Nah, penetapan ini adalah hasil dari pembahasan yang sudah didapatkan dari pembahasan tadi. Nah, ini dijadikan bahan untuk dinaikkan ke dalam sidang pleno yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga yaitu pengumuman. Nah, di sini setelah ditetapkan keputusan atau rekomendasi MPR ini diumumkan dan diterbitkan dalam berita negara atau media massa. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberhentian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberhentian MPR. Ini ada repeal atau pencabutan. Nah, pencabutan ini dilakukan melalui keputusan MPR dengan mayoritas anggota MPR dalam sidang pleno. Inilah gunanya sidang-sidang itu, rekan semua. Nah, lalu yang kedua pemberhentian melalui amandemen atau perubahan. Nah, ini juga dilakukan dalam sidang pleno dengan persetujuan mayoritas anggota MPR. Lalu pemberhentian MPR itu bisa karena kadaluarsa, karena MPR dapat dinyatakan tidak berlaku karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Baik, rekan-rekan semua, saya kira tadi slide-nya masih banyak karena ya asik untuk membahas MPR ini karena sebenarnya kalau mau mungkin nanti saya akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan pengisian dan pemberhentian ini karena memang itu masih sedikit dari yang saya jelaskan.
Maka dari itu teman-teman bisa kunjungi juga channel YouTube saya atau rekan-rekan tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan dalam penyampaian video saya hari ini. Semoga video yang singkat ini dapat berguna untuk kita semua dan juga menambah wawasan kita terutama dalam pembahasan mengenai Majelis Permusyawaratan atau MPR. Salam hangat semua, sampai jumpa di video selanjutnya.